Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, cerdas, religius, bersahabat, luar biasa hebat. Anandaku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap Ananda beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan dan semangat untuk belajar dari rumah. Apakah Ananda sudah siap belajar bersama Bunda? Jika sudah, silakan duduk rapi dan kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bunda yang pimpin ya doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih Anandaku telah berdoa bersama Bunda. Sekarang selamat menyimak materi yang Bunda sampaikan. Materi kita hari ini masih di tema 3E, yaitu cuaca. Kita sudah masuk di subtema 2, perubahan cuaca. Mata pelajaran yang pertama adalah matematika, yaitu pecahan. Materi yang kedua adalah PPKN, yaitu bersatu dalam keberagaman. Baik, kita masuk di materi yang pertama, matematika, yaitu pecahan. Pada mata pelajaran matematika, materi yang akan dipelajari yang pertama adalah membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, Bunda punya cerita tentang Ayah dan Ahmad yang sedang menikmati kue yang disajikan oleh ibu. Ayah dan Ahmad memotong kue dengan cara yang berbeda. Silahkan Ananda perhatikan gambar yang ditampilkan oleh Bunda. Gambar yang pertama merupakan kue yang dipotong oleh ayah. Gambar yang kedua merupakan kue yang dipotong oleh Ahmad. Satu potong kue ayah lebih besar dari satu potong kue Ahmad. Satu potong kue ayah besarnya 1/6 bagian. Sementara itu, satu potong kue Ahmad besarnya 1/8 bagian. Kedua pecahan tersebut dapat ditulis dalam bentuk perbandingan seperti berikut. 1/6 lebih dari 1/8 atau 1/8 kurang dari 1/6. Silakan diperhatikan, tanda seperti ini dibaca lebih dari, tanda seperti ini dibaca kurang dari. Masih dengan pecahan 1/6 dan 1/8. Pembilang kedua pecahan di atas sama ya, yaitu 1. Dua pecahan yang pembilangnya sama dapat langsung dibandingkan. Ananda harus ingat, pecahan yang penyebutnya lebih kecil memiliki nilai yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya, pecahan yang penyebutnya lebih besar memiliki nilai yang lebih kecil. Sekarang perhatikan contoh berikut. Pecahan 2/7 dan pecahan 2/5 memiliki pembilang yang sama dan penyebut yang berbeda. Sekarang bandingkan penyebutnya. Bilangan 7 lebih besar dari 5. Pecahan yang penyebutnya lebih besar memiliki nilai yang lebih kecil. Bunda ulang. Pecahan yang penyebutnya lebih besar, nilainya lebih kecil. Pecahan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut. Pecahan 2/7 memiliki potongan yang lebih kecil,
Sedangkan pecahan 2/5 memiliki potongan yang lebih besar. Jadi, pecahan 2/7 lebih kecil dari 2/5. Atau dapat ditulis ke dalam bentuk matematika seperti ini. 2/7 kurang dari 2/5. Sekarang, ayo kita berlatih. Bandingkan pecahan-pecahan di bawah ini dengan menuliskan tanda kurang dari atau lebih dari. Pecahan 3/5 titik-titik 3/8. Tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Tanda kurang dari atau lebih dari? Nah, petunjuknya, Bunda kasih petunjuk ya. Pecahan yang penyebutnya lebih kecil memiliki nilai yang lebih besar. Manakah pecahan yang memiliki penyebut yang lebih kecil? Nah, Ananda benar sekali. Pecahan 3/5 memiliki penyebut yang lebih kecil. Jadi, tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah tanda lebih dari. Karena pecahan 3/5 memiliki penyebut yang lebih kecil. Jadi 3/5 lebih dari 3/8. Contoh selanjutnya, 5/7 titik-titik 5/2. Nah, silakan diperhatikan penyebutnya. Yang mana penyebut yang lebih kecil berarti memiliki nilai yang lebih besar. Tanda apa kira-kira yang lebih tepat? Jawaban yang benar, 5/7 kurang dari 5/2. Wah, Ananda hebat. Sekarang Bunda lanjut ke soal yang ketiga. 6/10 titik-titik 6/4. Apa ya kira-kira? Jawabannya adalah 6/10 kurang dari 6/4. Nah, sekarang Bunda lanjut ke soal yang terakhir. 8/3 titik-titik 8/9. Tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Masya Allah, Anandaku hebat sekali. 8/3 lebih dari 8/9. Tepuk hebat untuk Ananda. Materi selanjutnya adalah membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Tadi kita sudah mempelajari pecahan dengan pembilang yang sama. Sekarang kita akan mempelajari pecahan dengan penyebut yang sama. Ananda harus ingat, untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, kamu dapat langsung membandingkan pembilangnya. Bunda ulang. Untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, kamu dapat langsung membandingkan pembilangnya. Nah, Bunda punya cerita tentang Maryam dan Ali yang sedang bermain di dalam rumah. Mereka bermain menggunakan kertas. Maryam dan Ali membagi kertas menjadi 2. Bagian Maryam diwarnai kuning dan bagian Ali diwarnai warna biru. Bagian kertas Maryam menunjukkan pecahan 4/12. Bagian kertas Ali menunjukkan pecahan 8/12. Silahkan diperhatikan baik-baik gambarnya. Bagian kertas Maryam lebih kecil dari bagian kertas Ali. Nah, pecahan tersebut memiliki pembilang yang berbeda. Nah, sekarang bandingkan pembilangnya. 4 kurang dari 8. Sedangkan penyebutnya itu sama, yaitu 12. Karena memiliki penyebut yang sama, kita dapat langsung membandingkan pembilangnya. Jadi pecahan 4/12 lebih kecil dari 8/12. Dalam kalimat matematika dapat ditulis seperti ini. 4/12 kurang dari 8/12, atau 8/12 lebih dari 4/12.
Sekarang ayo kita berlatih. Bandingkan pecahan-pecahan di bawah ini. Warnailah gambar terlebih dahulu, kemudian bandingkan dengan menuliskan tanda kurang dari atau lebih dari. Bunda punya pecahan 3/5 dengan 2/5. Ada berapa kotak yang diwarnai jika pecahannya 3/5? Jawaban yang benar, jadi jika pecahannya 3/5, kotak yang diwarnai itu ada 3. Sedangkan jika pecahannya 2/5, kotak yang diwarnai ada 2. Good job. Nah, sekarang tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Kurang dari atau lebih dari? Karena memiliki pembilang yang sama, kita dapat langsung membandingkan pembilangnya. Jadi semakin besar bilangan pembilangnya, semakin besar juga nilai pecahannya. Jadi tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah tanda lebih dari, karena 3 lebih besar dari 2. Contoh yang kedua, pecahan 4/8 dengan 1/8. Berapa kotak yang diwarnai jika pecahannya 4/8? Nah, ada 4 kotak yang diwarnai. Sekarang Bunda warnai ya. Sedangkan kalau 1/8 kotaknya ada 1 yang diwarnai. Good job Ananda. Oke. Kalau sudah diwarnai, sekarang kita akan menentukan tanda kurang dari atau lebih dari. Perhatikan penyebutnya 4 dengan 1. Yang mana lebih besar? Ya benar, 4 lebih besar. Jadi tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah tanda lebih dari. Jadi pecahan 4/8 lebih dari 1/8. Contoh selanjutnya 5/10 2/10. Tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Wah, Ananda hebat. Tanda lebih dari. Good job. Jadi 5/10 lebih dari 2/10 karena 5 itu lebih besar dari 2. Soal yang terakhir, 9/15 12/15. Tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Jawaban yang tepat. Tandanya adalah tanda kurang dari karena lebih kecil dari 12. Jadi pecahan 9/15 lebih kecil dari 12/15. Materi yang ketiga adalah mengurutkan pecahan. Tadi kita sudah membandingkan pecahan, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Nah, setelah membandingkan pecahan, kamu dapat mengurutkan pecahan. Beberapa pecahan dapat diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Perhatikan gambar berikut. Pecahan 3/8, pecahan 4/8, dan pecahan 2/8. Pecahan di atas mempunyai penyebut yang sama, yaitu 8. Jika penyebut sama, kamu dapat mengurutkan pecahan dengan mengurutkan pembilangnya. Urutan pembilang dari yang terkecil yaitu 2, 3, 4. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 2/8, 3/8, 4/8. Atau sebaliknya, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 4/8, 3/8, dan 2/8. Baik, materi untuk pembelajaran matematika sudah selesai. Sekarang Bunda masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Bersatu dalam keberagaman.
Sikap peduli tanpa membeda-bedakan merupakan wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Sikap bersatu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan sekolah. Sikap bersatu dapat menciptakan kerukunan dan menghindari terjadinya perselisihan. Bekerja sama dilakukan dengan tidak membeda-bedakan teman agar tercipta persatuan. Nah, berikut manfaat dari bekerja sama. Yang pertama, kegiatan akan terasa menyenangkan. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, setiap masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Nah, selain di sekolah, bersatu dalam keberagaman di lingkungan masyarakat itu sangat penting. Dengan bersatu, kita dapat mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah gotong royong. Ketika kita gotong royong, semua warga dari berbagai macam suku dan budaya ikut serta, bekerja bersama tanpa membeda-bedakan. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Nah, dalam gotong royong tercermin sikap sebagai berikut. Yang pertama, kebersamaan dalam keberagaman. Yang kedua, tolong-menolong. Dan yang ketiga adalah hidup rukun. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Sekarang, tugas untuk Ananda di rumah yang pertama matematika ada di halaman 35 nomor 2. Berikutnya ada di halaman 44 nomor 3 dan ada di halaman 57 nomor 2. Tugas yang kedua PPKN ada di halaman 53 nomor 4 yang dikerjakan A dan B. Semua tugasnya langsung dikerjakan di buku paket tematik. Terima kasih Ananda Soleh dan Soleha telah menyimak materi dari Bunda. Tetap semangat ya. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda yang hebat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.